pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat datang Pak M. Yasir Amri dari MRTJ. Dan terima kasih juga untuk waktu yang sudah diluangkan bagi kami, baik Taruna di PPI maupun Bapak Ibu dosen mungkin yang bergabung di dalam kuliah umum pada hari ini. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kuliah umum khususnya dengan materi pemeriksaan dan perawatan sinyal telekomunikasi. Dan harapannya materi yang diberikan hari ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi sivitas akademika yang ada di PPI Madiun. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk kegiatan akan didampingi oleh Ibu Dara dan harapannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin demikian saja supaya mempersingkat waktu. Mungkin untuk Ibu Dara kami persilahkan. Terima kasih Pak Agustinus. Mohon izin Bapak Agustinus selaku Ketua Program Studi D3 Teknologi Elektroperkeretaapian dan mohon izin Bapak Yasir Amri dari MRT Jakarta dan mohon izin Bapak Ibu dosen. Di sini saya akan mendampingi selama kegiatan perkuliahan umum. Langsung saja kepada Bapak Yasir Amri kami persilahkan untuk memberikan perkuliahan umum kepada taruna-taruni kami. Ya, terima kasih Pak Agustinus dan Bu Dara. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat kan di layar Bapak Ibu? Sudah Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yasir Amri, bisa dipanggil Amri, Yasir bisa. Jadi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi ya terkait persinyalan kereta api dan CBTC. Jadi yang ingin disampaikan hari ini terkait sistem yang sudah ada di MRT persinyalan utamanya. Kalau untuk telekomunikasi mungkin bisa di sesi kedua ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atas penjelasan saya, nanti silakan langsung disampaikan saja di chat atau silakan resen. Jadi kita sifatnya di sini diskusi aja. Nah, hari ini ada dua topik ya, dasar persinyalan kereta api itu nanti akan disampaikan oleh Pak Fahmi. Kemudian yang terkait dengan CBTC akan saya sampaikan. Nah, jadi hari ini kita bicara terkait CBTC dulu. Oke, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fahmi. Ya, ini profil saya. Saya asalnya dari Blitar ya, tepatnya di Dusun Modangan, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Nah, pendidikan saya S1 Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Saya angkatan 2010. Waktu itu saya memilih teknik telekomunikasi sebagai ini ya
konsentrasinya. Nah, pengalaman profesionalnya, saya sebelumnya adalah karyawan di PT Smartfren Telekom, beberapa kali mengalami perubahan fungsi. Yang pertama device and technology specialist, kemudian saya dipindah ke technical assistant center menjadi senior staff, lalu bergabung dengan network optimization supervisor, lalu saya mulai tahun 2019 join dengan PT MRT Jakarta sebagai Infrastructure and Facility Maintenance Engineer. Nah, ini dari 2019 sampai sekarang saya dipercaya untuk maintain persinyalan dan telekomunikasi di MRT Jakarta. Nah, untuk saat ini posisi terakhir saya adalah Sinyal Telekomunikasi Maintenance Section Head. Nah, di pojok kanan ini kalau misalnya mau scan di situ lebih detail terkait saya ada di situ. Nah, sebelum kita mulai, ini 10 menit saya minta teman-teman dari TEP kita adakan pretest ya. Jadi seberapa jauh sih udah kenal dengan CBTC? Pasti dari TEP teknik elektroperkeretaapian ya. Itu harapannya udah ada lah dikit-dikit pandangan bagaimana CBTC itu seperti apa. Coba mungkin bisa saya copy ke chat, silahkan dikerjakan. Ini cuman sedikit cuma beberapa soal. Kita punya waktu mungkin 5 atau 6 menit lah ya, bisa silahkan mulai dikerjakan ya teman-teman. Ini lumayan banyak nih, 100 orang. Kalau ada kendala silahkan disampaikan ya. Oke, saya sambil menunggu mengerjakan sampai jam 9.20 ya. Saya akan sedikit. Jadi topik pembelajaran pada pagi hari ini sebagai berikut ya. Kita akan menjelaskan nih grade of automation, lalu standarnya CBTC dari IEEE, kemudian konsep dari fixed block dan moving block, lalu arsitektur dari CBTC-nya MRT. Oke, nggak apa-apa, silakan diisi dulu kalau misalnya masih belum selesai. Ini udah ada 50 responden. Ya memang masih ini ya, kayaknya masih pada bingung ya, apa itu CBTC, kemudian seperti apa karakteristiknya. Nah, oke. Sekarang saya akan diskusi dengan teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Silahkan resen atau chat ya. Saya juga lihat kolom chat di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, insya Allah saya bisa lihat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini coba
1 menit ke depan, silahkan coba di kolom chat ya, 1 kata terkait dengan CBTC yang teman-teman sudah pahami. Apakah itu terkait dengan media transmisinya, terserah silahkan. Silahkan di kolom chat, mungkin 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Saya pengen lihat apakah teman-teman juga udah dari pertanyaan-pertanyaan itu apa sih yang bisa disampaikan ya, terkait CBTC. Gitu. Sudah ada Mas Firmansyah, komunikasi otomatis ya, benar, moving block. GEO2 ya. Oke, GEO2 salah satu salah satu levelnya ya. Kemudian frekuensi radio, future. Ya, terima kasih. Ini sudah lumayan banyak nih. Ada shorter headway, balis, terintegrasi. Oke. Jadi di sini ada teman-teman sampaikan Mas Ahmad Novel, otomatis, kemudian GEO2. Nah, itu CBTC memang salah satu jenis dari persinyalan yang otomatis ya. Jadi persinyalan otomatis yang sudah ada beberapa levelnya. Nah, sekarang yang pertama kita akan ngomong tentang Grid of Automation atau GOA. Jadi kalau teman-teman diskusi sama orang-orang Jepang misalnya, mereka sebutnya GOA ya, GOA. Jadi kalau nanti ngobrol dengan orang-orang vendor atau mungkin nanti ada interview, nah biasanya ada yang menyebutnya GOA atau QA level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, semakin tinggi levelnya, berarti semakin banyak yang diotomatiskan ya, yang di handle oleh sistem itu semakin banyak. Nah, MRT saat ini kami mengimplementasikan GOA 2, di mana kalau teman-teman lihat di diagram ini, setting train in motion, itu maksudnya pergerakan keretanya, itu masih ada campur tangan driver dan otomatis. Jadi ada 2 level di GOA, kemudian automatic train operation. Nah, kalau automatic train operation, dia sudah langsung kecepatan diatur oleh sistem, kemudian berhenti dan membuka pintu. Nah, ini driving and stopping itu sudah oleh sistem, tapi kalau ATP automatic train protection aja itu masih dibantu oleh train driver. Kemudian hal-hal yang lain, door closure dan operation in event of disruption itu masih oleh train driver kalau GOA 2. Nah, semakin tinggi levelnya, GOA 3 misalnya, nah nanti ada LRT ya, LRT itu cita-citanya adalah GOA 3. Nah, dia bukan train driver lagi namanya, tapi attendant. Attendant itu seperti apa ya? Seperti pramugari lah kalau di pesawat kan, flight attendant, nah itu dia pramugari. Nah, di situ tugasnya adalah untuk operation in event of disruption. Jadi memastikan tidak ada penumpang yang terjepit pintu dan ketika gangguan yang emergency. Nah, lalu GOA 4 dia unattended train operation. Jadi benar-benar tidak ada orang yang bisa mengendalikannya dari dalam kereta ya. Jadi kendali sepenuhnya oleh mesin, oleh sistem dan OCC dalam kondisi darurat ya. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk masing-masing levelnya paling rendah adalah GOA 0, di mana manual operation with no automatic train protection. Jadi tidak ada proteksi. Jadi semua keputusan itu oleh driver, butuh judgement dari driver. Jadi manual driving, no ATP, no RTO. Jadi dia mengandalkan wayside signal. Jadi
persinyalan yang berada di tepi rel, tepi track, dan harus line of sight. Jadi harus terlihat gitu ya. Tidak boleh ada halangan pandangan, misalnya pohon, dahan pohon, nah itu harus dipastikan tidak ada halangan. Kemudian rules dari operasinya itu permanen ya. Jadi misalnya di lokasi tertentu taskpath-nya berapa, nah itu sudah permanen. Jadi di area track-track tertentu dia sudah pasti dia taskpath-nya segitu. Tidak bisa ada penyesuaian yang fleksibel seperti itu. Lalu verbal instruction in person or radio communication. Jadi komunikasi yang dilakukan itu verbal, jadi melalui kata-kata dengan radio, atau bisa juga dengan kalau misalnya dengan petugas peron, nah itu kan biasanya ada tanda yang visual seperti itu. Untuk QA0, jadi masih belum ada otomasi sama sekali. Lalu selanjutnya QA1, dia manual operation with automatic train protection. Jadi memang manual, tapi ada proteksinya. Jadi proteksinya dia dari specified hazard ya. Jadi misalnya ada halangan-halangan yang terspesifikasi. Nah, kalau misalnya halangan itu ya seperti ada kereta lain atau mungkin ada trek yang patah seperti itu ya. Jadi dia akan melakukan braking ya atau pengereman sampai berhenti. Nah, jadi ATP ini ada juga di standarnya ya, standar IEEE 1474.1. Ya, jadi pada train spacing end of line. Jadi route interlocking maksudnya ya tidak boleh ada dua rute yang berlawanan seperti itu ya. Jadi misalnya yang satu dari A ke B, kemudian ya, dari ATP ini tidak mengizinkan ada rute dari B ke A. Jadi rute ini sudah diatur oleh interlocking. Kemudian train spacing block gitu misalnya. Lalu train integrity overspeed. Nah, jadi juga ada proteksi terhadap overspeed. Jadi kalau misalnya dia melebihi kecepatan tertentu yang ditentukan taskpath-nya, nah dia akan melakukan braking seperti itu. Lalu train operator bertanggung jawab atas akselerasi, deselerasi, tutup pintu, buka pintu. Jadi train operator di sini maksudnya masinis ya, dia kecepatan masih diatur oleh masinis. Nah, seperti itu. Lalu QA2 ini yang seperti dimiliki oleh MRT ya. Full ATP dan ATO dengan train driver ada di kabin. Jadi ATP dan ATO itu maksudnya ya semuanya pergerakannya sudah melalui sistem ya, melalui sistem yang otomatis gitu ya. Jadi kecepatan, akselerasi, deselerasi, membuka pintu dan berhenti kereta, nah itu semuanya sudah dilakukan oleh sistem. Jadi tugasnya train driver itu monitor kondisi track dan ketika ada gangguan yang emergensi. Jadi dia kalau emergensi dia harus ambil alih. Nah, seperti itu. Untuk semi automatic ya. Biasanya kalau secara umum disebutnya STO, semi automatic train operation. Semi automatic dimiliki oleh MRT. Lalu tingkat atasnya lagi driverless. Jadi namanya bukan train driver lagi, bukan masinis lagi, tapi attendant. Nah, attendant atau di sini secara umum disebut train captain ya. Dia ada di dalam kereta untuk operation recovery. Jadi ketika ada gangguan dia akan melakukan sesuatu mitigasi untuk mengembalikan fungsi dari kereta itu. Jadi sama full ATO ATP, tapi dia sudah bisa buka pintu sendiri, tutup pintu sendiri,
Attendant itu hanya memastikan bahwa tidak ada kejadian emergensi aja. Jadi jauh lebih mudah ininya tugasnya. Lalu selanjutnya unattended. Nah, unattended ini tidak ada train driver, tidak ada pramugari ya, atau kondektur lah ya. Jadi di dalamnya hanya penumpang aja. Jadi di dalam satu kereta itu hanya penumpang aja. Biasanya sih yang seperti ini, yang GO4 itu kereta-kereta bandara ya, banyak ya. Kereta bandara itu biasanya GO4 karena dia satu jalur biasanya cuma satu kereta, jadi tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu berisiko. Nah, namun di dunia ini beberapa operator itu sudah memiliki sistem dengan GOA4. Nah, namun dioperasikannya dengan GOA3. Jadi meskipun dia secara sistem sudah mampu untuk ditinggalkan oleh attendant, nah karena alasan safety dan segala macam ya, security, safety, mereka masih memberikan satu attendant di dalam keretanya. Jadi agar operatornya memastikan operasi keretanya lancar gitu ya. Dan lebih cepat lah ketika ada gangguan. Jadi tidak terinterupsi. Oke. Nah, itu ya. Yang terkait grid of automation, ini saya itu sedikit, ada 4 level, 5 level dengan GOA 0. Nah, dan MRT itu saat ini berada di GOA 2 ya. Jadi dia semi otomatis, masih ada train drivernya. Nah, ini train drivernya masih menutup pintu dan melakukan mitigasi ketika ada gangguan. Tapi yang otomatis adalah setting train in motion dan driving and stopping. Nah, seperti itu ya. Mungkin masih aman ya. Ini kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung di kolom chat diketik. Kalau nanti keburu lupa. Oke, itu terkait grid of automation. Nah, CBTC itu memiliki standar di IEEE. Judulnya Standard for Communication Based Train Control, Performance and Functional Requirement. Jadi standarnya ini untuk performance dan functional requirement. Jadi ada 3 karakteristik utama menurut IEEE 1474.1 ini. Jadi yang pertama, lokasi dari kereta itu mempunyai resolusi yang tinggi, maksudnya ketelitiannya tinggi. Jadi bukan berdasarkan ya kira-kira di track inilah, di satu track sirkuit atau satu segmen antara axle counter, tapi lebih ke dia berada di kilometer keberapa, meter keberapa gitu ya. Jadi dia independent of track circuit, jadi tidak bergantung kepada track circuit. Jadi penentuan lokasinya, sensingnya itu harus mempunyai ketelitian yang tinggi dan tidak berdasarkan track circuit. Nah, itu sebagai salah satu karakteristik utama CBTC. Kemudian yang kedua, continuous high capacity dan bidirectional train to wayside data communication. Jadi harus continue, kemudian kapasitinya harus lebih banyak ya, karena dia punya lokasi yang penentuan lokasinya itu teliti sehingga kapasitinya bisa banyak. Kemudian komunikasi data 2 arah dari kereta dan wayside-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi bagaimana komunikasinya. Lalu train bone itu peralatan yang berada di kereta, train bone and wayside processor performing vital function. Jadi
Fungsi vital kalau di CBTC itu ada di keretanya dan di wayset prosesor itu yang di tepi rel dan di dalam stasiun ya, kalau dalam hal ini ya. Jadi ada server, ada prosesor yang berada di stasiun, dan ada prosesor juga yang berada di dalam kereta. Nah, dua-duanya ini kalau di CBTC adalah elemen yang vital seperti itu. Lalu kemampuan, kapabilitas dari sistem itu ada 3 yang utama, yaitu ATO, Speed Regulation, Automatic Station Stopping, kemudian door control. Nah, itu sudah harus otomatis gitu ya. Jadi otomatis mengatur kecepatan, mengatur berhenti, dan alignment itu menyesuaikan antara kereta dan platformnya. Kemudian train and platform door control. Jadi membuka pintu kereta, kemudian routing. Jadi pembentukan rute itu harus sudah otomatis juga. Nah, di fungsi ATO itu salah satunya juga adalah automatic route control ya. Jadi itu ya. Untuk ATO dia pengaturan kecepatan, pengaturan berhenti di stasiun, kemudian alignment menyesuaikan dengan peron, lalu membuka pintu secara otomatis dan rute secara otomatis. Nah, itu fungsi dari ATO. Nah, lalu yang kedua adalah ATP, Automatic Train Protection. Nah, seperti singkatannya ya, Automatic Train Protection, ya include fail-safe protection. Jadi ketika ada kegagalan, dia harus mengambil tindakan yang aman. Ya, biasanya aman adalah berhenti. Jadi asumsi aman adalah berhenti, kemudian kereta belakangnya juga akan menyesuaikan dengan kondisi kereta di depannya. Jadi dia juga akan berhenti ketika kereta depannya berhenti. Jadi akan menyesuaikan lah, pemberhentiannya itu akan menyesuaikan. Lalu proteksi selanjutnya itu against overspeed. Jadi ketika kecepatannya sudah terlalu tinggi, nah itu akan diturunkan atau mungkin akan juga berhenti. Lalu collision and avoidance of other hazardous condition. Jadi collision itu tabrakan ya, adu banteng ya. Jadi tidak boleh ada tabrakan depan dan belakang atau depan dengan depan. Nah itu di ATP ini diaturnya. Fungsi ATP ini mengatur agar tidak ada tabrakan ya. Rute itu tidak boleh terbentuk kalau misalnya ada rute lain yang sudah ada di situ. Jadi fungsinya ATP itu. Lalu yang ketiga itu ATS, Automatic Train Supervisory. Jadi supervisory itu kita bisa mengawasi keretanya, jadi kita bisa monitoring dan sekaligus juga kontrol pergerakan kereta. Jadi kalau di CBTC MRT kita bisa memberhentikan kereta, bisa menahan kereta di platform atau bisa skip station ya. Jadi kita bisa dari stasiun misalnya dari Blok M. Nah, di Blok M ada kejadian yang darurat gitu ya di stasiunnya. Jadi kita bisa skip station. Jadi kita bisa kontrol dan monitor. Nah, itu fungsinya dari ATS. Jadi bisa melihat kereta pergerakannya sudah sampai mana, sudah di track berapa. Nah, itu bisa terlihat di fungsi ATS ini. Oke, jadi ini ya untuk standarnya CBTC menggunakan IEEE 1474 ada 3 karakteristik utama: high resolution train location, continuous dan high capacity, lalu fungsi vital peralatan di kereta dan di stasiun. Ada 3 kemampuan ATO terkait dengan ya segala yang otomatis lah. Kemudian ATP yang terkait dengan proteksi, yang keamanan, dan ATS itu terkait dengan monitoring dan kontrol yang terpusat. Nah, seperti itulah singkatnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada fixed
and moving block system. Ini saya ada satu video yang mungkin akan sangat membantu teman-teman memahami fixed and moving block. Coba kita lihat. Premium ini, guys. Sorry. Aduh, ini kenapa nggak sering? Oke, jadi ya perkenalan sedikit ya terkait fixed block dan moving block. Jadi fixed block itu blok sinyalnya itu sudah pasti, sudah tetap ya. Biasanya dipakai axle counter atau track circuit untuk membagi blok-bloknya sehingga kita nggak bisa masuk ketika kereta depannya belum keluar blok itu. Jadi ada keterbatasan sistemnya seperti itu. Nah, kalau moving block dia tidak ada track circuit-nya, maksudnya track circuit tidak dipedulikan di situ, tapi hanya menggunakan apa ya, lokasi berada, lokasi satu kereta berada, dan kondisi-kondisi yang lain yang bisa membatasi kecepatannya. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, yang ini terkait fixed block. Nah, ini fixed block dia memberikan separation between train ya. Itu sudah pasti satu blok nih, misalnya 200 meter. Nah, dia nomor 2 ini sudah pasti nggak boleh dimasukin, sudah pasti merah. Nah, safety distance-nya misalnya 200 meter, ya udah, dia 200 meter antara satu blok ini sudah tidak boleh dilalui, misalnya gitu. Jadi kereta itu harus berhenti di sinyal B ini. Jadi dia tidak boleh masuk ke blok nomor 2 karena blok nomor 3-nya occupied atau ada terduduki gitu ya. Nanti saya yakin sih teman-teman TFP ini udah paham ya terkait
blok sinyal yang seperti ini. Nah, kemudian ketika misalnya tren 9, kereta 9 ini sudah berada di mau ujung nih, udah di mau ujung blok 3, udah di sini. Nah, ini adalah space yang sia-sia gitu. Di sini seharusnya dia bisa maju sampai ini, sampai wasted space ini, bisa misalnya sampai sini. Nah, dia harusnya sudah bisa maju sampai situ karena safety distance-nya misalnya 200 meter. Nah, ini udah 200 meter nih. Dia harusnya bisa maju, tapi karena kita menggunakan sistem blok yang fix, maka dia nggak boleh melewati sinyal B. Oke, sorry. Nah, jadi konsekuensinya ya memang headway itu menjadi lebih panjang dan satu kereta hanya bisa diduduki oleh satu blok hanya bisa diduduki oleh satu kereta. Jadi nggak ada fleksibilitas di sini ya. Nah, apalagi ketika seperti ini nih, wasted space-nya semakin panjang ketika tren 9 sudah masuk ke blok 4, tapi ekornya ini masih ada di blok 3. Jadi dia harusnya juga, tren 8 ini juga udah bisa harusnya di sini nih. Tapi karena dia movement-nya dibatasi, bolehnya antara blok itu harus ada 01, blok 2 ini nggak boleh terduduki sebelum blok 3 benar-benar aman, maka dia akan sangat jauh nih jaraknya. Nah, dia akan menambah headway-nya lebih panjang lagi. Nah, ketika sudah ada permissive access, nah ini tren 9 nih baru nyampe blok 4. Nah, dia masih juga 60 km per jam. Jadi tidak bisa nambah speed lagi buat ngejar, karena ujung-ujungnya juga dia harus berhenti di depannya C juga kan. Nah, itu terkait ini ya, terkait fix blocknya. Jadi kaku karena memang aturan safety-nya adalah dia tidak boleh, dia harus berjarak satu blok kosong. Jadi kereta itu harus minimal jaraknya satu blok ya. Kalau misalnya bloknya 200 meter, ya udah dia paling dekat adalah 200 meter. Jadi kalau misalnya dia berada di situasi yang seperti ini, maka ini hampir 400 meter. Ada satu bloknya, hampir satu blok yang sia-sia. Kemudian untuk moving block, dia sama sebenarnya punya, misalnya bisa dibagi juga per track-nya, per track sirkuit, tapi dia tidak ada aturan untuk mengosongkan satu jalur seperti ini. Jadi continuous ya, continuous track gitu. Dia tidak ada pembatasan track sirkuit. Jadi dia bisa lebih lancar gitu ya. Nah, kemudian tidak ada wide-set signal, tidak ada sinyal A, B, C, D ini tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya teman-teman naik MRT, silahkan diperhatikan di sisi luarnya, di sisi track itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi lebih ini ya, lebih kita nggak melakukan maintenance sama sinyal-sinyalnya, tapi ada konsekuensi lain, kita harus melakukan maintenance di antenanya. Nah, kemudian travel apa ya, safety distance-nya itu lebih fleksibel gitu. Ketika ada obstacle, bisa kereta, bisa end of track. Kemudian misalnya safety distance-nya itu sudah ditentukan gitu ya. Nah, dia akan
otomatis berhenti di depan obstacle tersebut gitu. Jadi dan dia bisa menyesuaikan juga nih kecepatannya. Kalau kecepatannya segini 60 km, safety distance-nya adalah misalnya ini adalah 200 meter. Atau misalnya 800 meter misalnya. Tapi kemudian kalau dia pelan, nah safety distance-nya juga akan menurun. Misalnya kalau 25 km ini bisa 100 meter misalnya. Jadi lebih fleksibel menyesuaikan dengan kecepatan atau kondisi yang dirasakan oleh sistem, yang di sensing ya oleh sistem. Jadi seperti ini, ketika kecepatan tinggi, dia butuh braking pattern, ini namanya. Kalau kita ngomong ini braking pattern, titik nol, kecepatan nolnya seberapa, nah dia harus memenuhi itu. Misalnya 60 km, dia mampu ngerem sejauh 800 meter, ya udah berarti ini 800 meter safety distance-nya. Tapi ketika dia berjalan 25 km per jam, nah bisa lebih kecil lagi jaraknya. Jadi tidak melihat lagi pembagian track circuit. Dengan kata lain, no wasted space. Jadi ya udah dia bisa sedekat itu dengan kereta depannya. Nah, kemudian ketika dia lebih kencang nih, jalannya 120 km, ya udah dia berarti menyesuaikan juga safety distance-nya. Jadi ini adalah ada fungsi kecepatan ya, fungsi kecepatan juga. Nah, ini gambarannya kira-kira seperti ini. Saya ada animasinya. Jadi ketika dia mendekat, dia akan mengurangi kecepatannya sampai misalnya ini adalah safety distance yang mutlak gitu ya, yang nggak boleh lebih dekat lagi dengan ini, dia akan berhenti di sini. Nah, seperti itu. Itu bedanya moving block, kenapa dia bisa lebih efisien, lebih bisa kapasitasnya lebih tinggi karena dia melihat track itu berdasarkan apa yang ada di atasnya dan kondisi kecepatan seperti apa. Jadi dia bisa shorter headway. Jadi kecepatan per berapa menit kereta berhenti di stasiun itu lebih sebentar gitu. Oke, itu ya terkait dengan fixed block dan moving block. Jadi kalau fixed block itu sudah pasti, kalau moving block itu lebih fleksibel. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sistemnya yang ada di MRT. Jadi MRT itu menggunakan sistem CBTC dengan Nippon Signal ya, penyedianya. Nama sistemnya adalah SPARKS. Jadi di sini ada ATS-nya. Ini ATS, ini biasanya kalau kami memanggilnya di sini biasanya PRC ya. Sistem PRC. Dia akan pembentukan rute dan monitoring dari OCC. Nah, di sini letaknya interface manusia dengan sistemnya ada di TS. Lalu komunikasi datanya itu seperti ini ya, dari train ini yang ada di kereta, kemudian ini yang ada di
stasiun, dan dia selalu berkomunikasi dua arah. Jadi ini komunikasi, kemudian dia akan menghitung melakukan kalkulasi terhadap kecepatannya maksimal berapa, kemudian dia harus ada namanya limit of movement authority, bisa berjalan di sampai kilometer ke berapa. Nah, itu dilakukan oleh wayset equipment. Kemudian yang di Trendborn, dia determine location dan enforce speed profile. Jadi ketika ada batas kecepatan, dia akan melakukan enforcement, memberlakukan itu kepada keretanya. Jadi ada ketika si BTC ini mengizinkan dia hanya 500 meter, kemudian yang di kereta ini dia akan menghitung speed profile-nya sebagaimana sampai 500 meter dia berhenti dengan kecepatan yang maksimal gitu. Jadi ini gambaran di MRT sistemnya ya mirip lah, 90% sama lah dengan yang di video ini.
Oke. Ya, itu ya. Jadi mungkin tadi sempat lihat sebenarnya di Sparks-nya nih phone signal itu bisa sampai GOA 4 ya. Jadi memang untuk yang diinstal di MRT, Sparks-nya itu GOA 2. Itu memang karena plan-nya memang hanya sampai GOA 2 dan secara desain memang kita untuk MRT fase pertama dari awal kontraknya adalah GOA 2. Jadi GOA 4 Sparks itu juga sudah diimplementasikan di India, setahu saya di India dan Hong Kong itu mereka sudah GOA 4, tapi sekali lagi itu dioperasikannya tetap dengan kaidah GOA 3 ya. Jadi ada atendannya, tidak benar-benar dilepas. Tapi secara sistem dia sudah bisa GOA 4. Nah, ini mungkin yang agak rumit ya. Ini adalah arsitektur persinyalan di MRT. Jadi CBTC ini yang warnanya pink, ya. Ini station komputer ya. Jadi dia ini dari SC sampai WRS ini namanya adalah WiSet equipment. Jadi tadi kalau di video tadi SC itu disebutnya dia station equipment, tapi karena mungkin beda kali ya, beda sistem ya di MRT, ini hanya ada WiSet equipment, jadi SC ini sudah masuk ke WiSet equipment gitu. Jadi ada SCIF, kemudian WRS. Nah, fungsinya masing-masing itu kalau SC ini dia sebagai ini ya, otaknya lah ya. Dia yang melakukan kalkulasi terhadap limit of movement authority, namanya LOMA. Nah, limit of movement authority. Nah, di sini dia itu seperti namanya ya, membatasi pergerakan kereta. Jadi dia hanya sampai di kilometer berapa dia bisa bergerak sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Misalnya kereta di depannya itu jaraknya 800 meter, kecepatan saat itu dia 60 km per jam, kemudian dia safety buffer-nya berapa. Nah, itu dihitung sama SC, dan dia membatasi pergerakan kereta sampai di batas aman tertentu. Nah, seperti itu ya SC. Lalu SCIF itu IF-nya itu adalah interface. Sorry, ini agak jelek tulisannya ya. Kalau interface, nah ini emang di persinyalan ya, utamanya sinyal dan telekomunikasi, singkatan-singkatan tuh banyak banget nih teman-teman. Nanti kalau misalnya udah terjun ke dunia kerja akan menemukan banyak sekali singkatan dan kadang itu sama, cuma artinya bisa beda ya. Kalau F itu biasanya interface. Nah, interface ini mengubah dari sinyal elektrik, pulsa elektrik ya, elektrik menjadi optik dan sebaliknya. Jadi dari sini elektrik, ya sampai sini udah optik. Dari SCIF ke SC dan muter-muter di dalamnya itu sudah optik semua. Jadi di sini wireless antara WRS itu WiSet radio set ya. Jadi dia antena yang dipasang di sepanjang mainline, jadi sepanjang mainline ini ada antena. Nah, dia berkomunikasi dengan kereta yang bentuk biru ini kereta ya, bangun ini kereta. Nah, dia berkomunikasi dengan namanya VOBC, nah, Vehicle Onboard CBTC. Nah, jadi yang ini kalau kita tadi ngomong ini namanya train-borne.
train-borne equipment. Jadi yang CBTC adalah yang warna pink. Nah, kemudian ATS server ini dia di fungsinya di luar subsistem CBTC, tapi masih sangat berhubungan karena pengendalinya ini PRC ini juga berhubung ke SC. Jadi dia juga mengendalikan SC melalui ATS ya. Jadi di sini sistem monitoringnya, di sini sistem kendalinya. Nah, untuk yang warna oranye ini monitoring dan ini sistem kendali. Oke, mungkin ini tadi ada pertanyaan kayaknya. Saya mau jawab pertanyaan dulu nih. Dari Mas Rizal, kendala apa yang pernah terjadi di penerapan CBTC? Jadi karena CBTC ini masih tergolong baru di Indonesia ya, jadi kita vendornya di Jepang, di Nippon Seat-nya itu di Jepang. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apapun, kita harus konsultasinya agak ribet gitu ya, harus ke Jepang atau mungkin memanggil engineer Jepang untuk ke Indonesia. Begitu juga dengan ketersediaan spare part-nya, itu kita harus impor dulu nih. Jadi agak sulit, kesulitannya sih di situ. Kemudian dari Nippon Signal juga memberikan memberikan transfer knowledge-nya tidak 100% ya. Jadi ada memang di-keep oleh Nippon Signal karena itu memang hak ciptanya mereka gitu ya. Kita hanya diberikan untuk ilmu untuk mengoperasikan dan preventive maintenance. Korektif hanya penggantian saja. Jadi untuk memperbaiki alat-alat yang spesifik gitu ya, penggantian komponen yang komponen-komponen kecilnya gitu. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh operator ya, tidak bisa dilakukan oleh MRT, jadi harus dilakukan oleh Nippon Signalnya langsung gitu. Nah, mungkin itu sih yang paling berasa kesulitan ya kendalanya. Tapi kalau untuk operasional selama ini alhamdulillah sih kami lancar-lancar aja, maksudnya masih mulus-mulus aja gitu ya. Nah, mungkin itu Mas Rizal. Kemudian ada lagi Miftah Farid. Nah, moving block untuk kereta bisa mengetahui berapa dekat. Apakah ada sensor yang membaca sehingga kereta akan mengurangi kecepatannya? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Semoga nanti menjawab. Lalu selanjutnya Mas Muhammad Calvin. Pada keamanan CBTC mendeteksi kesalahan berdasarkan letak sarana. Jika terjadi pada LAA, apakah dapat terdeteksi? Oke. Kalau di OCS, dia pendeteksinya berada di rolling stock ya, di keretanya. Nah, kemudian rolling stock juga akan memberikan feedback. Jadi dia akan menginformasikan ke VOBC yang ini, ke VOBC ini. Nah, dia terhubung dengan yang namanya TIS ya, Train Information Subsystem. Jadi dia VOBC ini dia terhubung dengan sistem kereta. Ini rolling stock ya. Nah, dia jadi di sini dia mendeteksi LAA. LAA putus. Nah, VOBC akan ngasih informasi lagi ke sini. Oh ya udah, kalau gitu tanya. Jadi komunikasi antara rolling stock dan VOBC. Oke.
Jadi seperti itu ya. Jadi akan di dalam kereta itu ada juga komunikasinya dengan OBC sehingga dia bisa mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Rama, mekanisme sistem moving block. Bagaimana untuk mengetahui jarak yang antar kereta, jarak aman, dan bagaimana saat kereta beroperasi ketika terjadi error. Oke, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini langsung ya. Jadi yang pertama ini saya ingin menjelaskan terkait karakteristiknya CBTC. Jadi dia High Resolution Train Location. Nah, dari mana sih dia bisa tahu lokasi kereta gitu kan? Ada yang namanya balis, teman-teman. Nah, balis ini terpasang di sepanjang mainland ya. Ada posisi-posisinya, ini balis. Nah, dia informasi yang terdapat di balis itu adalah posisi. Dia terpasang di sepanjang mainland dan posisinya kan sudah pasti. Jadi dia memberikan informasi posisi kepada kereta. Jadi ini ada antena balis. Jadi dia memberikan informasi posisi pada kereta. Jadi berdasarkan posisi itu dia akan mendapatkan lokasi yang akurat, yang akan sangat akurat. Ini yang pertama ya, akan sangat akurat. Lalu ada namanya TG, tachometer generator. Nah, tachometer generator ini seperti yang ditemui di motornya teman-teman. Jadi dia akan menghitung putaran roda dan menghitung jarak yang ditempuh dari sesuai dengan diameter rodanya. Jadi kalau roda dibubut, kita menyesuaikan diameternya. Jadi tachometer generator ini akan menghitung jaraknya dengan lebih teliti ya, karena ada koreksinya dari roda ini. Kalau roda dibubut, kita akan koreksi ini. Nah, di situ jadi di situ posisinya ya, posisi dari kereta bisa akurat karena ada tachometer dan balis. Jadi tachometer itu mungkin ada error atau slip slide ya, slip atau slide. Nah, ketika dia menemui balis, dia akan menerima informasi posisi yang sangat akurat. Karena balis ini diem, jadi dia nggak kemana-mana, di situ aja. Jadi setiap dia lewat, kereta akan mengetahui, oh saya sudah sampai sini. Nah, dia akan membandingkan yang didapat dari tacho generator. Ini tacho generator ini bentuknya kayak gini. Mereknya ini Hustler ya. Nah, ini mereknya Hustler. Dia terpasang di roda kereta. Terpasang di sini. Nah, dia menghitung putaran roda. Kemudian pada saat ada balis, nah ini balis berada di tengah trek ya, yang warna kuning ini. Nah, ini balis antena yang ada di kereta. Setiap dia melewati balis, dia akan menerima informasi kilometer berapa. Nah, di sini biasanya dia ada kilometer. Misalnya 1 kilometer 520 meter gitu ya. Jadi dia akan menerima informasi ini, akan membaca lokasinya. Kalau misalnya dari tachometer ini 1 kilometer 519 gitu ya. Dia akan membandingkan, dia akan mengganti posisinya dengan yang di balis. Apakah ini sudah pasti benar? Ini mungkin ada error. Ada mungkin error. Jadi gitu. Jadi dia dua yang utama adalah tachometer generator dan balis.
Nah, balis ini bekerjanya wireless, ya, obviously wireless. Jadi dia mengirimkan 275 kHz dari onboard balis ke balisnya. Kemudian balis ini memantulkan gelombang yang 1708 kHz ke antena. Jadi ini akan ada membaca fungsi lokasinya dari sini. Ada pasif balis, ya. Ada 2 balis, ada aktif, ada pasif. Nah, kalau yang aktif ini ada di peron, ya, di platform. Dia bisa, ini gunanya untuk alignment, ya, untuk menyesuaikan posisi kereta dengan peron. Jadi dia juga bisa ada perintah berhenti, stop. Kalau pasif ini sifatnya hanya informasi, info lokasi. Dinamakan aktif karena dia punya catu daya sendiri. Nah, jadi yang terbaca oleh kereta adalah seperti ini. Nah, dia baca balis, kemudian dia bergerak sejauh X meter. Nah, posisinya adalah P kilometer ditambah X meter. Nah, ini dia punya informasi dari balis ini P kilometer gitu ya. Jadi posisinya adalah P kilometer ditambah X meter. Ini bagaimana kereta MRT bisa mengetahui lokasi yang presisi karena ada balis dan taksogenerator. Kemudian ada satu lagi nih yang secondary ya. Jadi ini sifatnya sekunder. Dia menghitung propagasi. Jadi perjalanan gelombang dari kereta menuju W-shape, kemudian kembali lagi ke kereta. Nah, ini seperti rumus mencari jarak dari depan dan tuh. Nah, seperti ini. Jadi di kereta itu ada 2, masing-masing kabin itu ada 2 antena. Jadi totalnya ada 4 antena. Jadi dia akan masing-masing punya nilai nilai distance between radio devices. Nah, kemudian ini akan dibandingkan, ada comparison-nya untuk memiliki reliability dan safety yang tinggi. Nah, ini lokasi-lokasi balis. Jadi ada beberapa jenis balis. Balis C, ini correction. Balis yang mengkoreksi taksogenerator. Ini biasanya kalau ada balis C ini jarak antar stasiunnya jauh gitu ya, lebih dari 1 kilometer dia akan ada balis C. Kemudian balis P1 itu letaknya 700 meter, sama dia juga sifatnya korektif juga. Lalu balis P2, nah P2 ini 24 meter dari P0. P0 ini adalah balis yang aktif ya, ini balis aktif. Nah, dia akan P2 ini ketika kereta dapat P2, dia akan memulai pengereman ya, braking untuk berhenti. Nah, jadi ini sistem balis, teman-teman, untuk mengetahui posisi kereta dan
ditambah tachogenerator ini untuk lebih presisinya lagi. Nah, yang sekunder itu ada track circuit. Nah, track circuit ini merupakan degraded mode ya, ketika sistem CBTC-nya mengalami error gitu ya. Jadi ketika sistem CBTC-nya mengalami error, kereta itu akan di statusnya adalah unlocated. Jadi statusnya itu tidak diketahui. Nah, jika terdapat unlocated train di dalam satu track circuit, jadi meskipun CBTC kami tetap memiliki track circuit, jadi masih ada track circuitnya. Nah, misalnya di sini ada unlocated train gitu ya. Dia unlocated. Nah, jadi di sini di blok track circuit ini tidak akan bisa dimasuki oleh kereta. Jadi ini akan merah ya, akan terdeteksi failure. Jadi kereta harus berhenti di SC tadi, akan memberhentikan kereta di depan track circuit ini. Jadi kalau misalnya ada kereta di sini, nah dia di sini akan berhenti. Itu sebagai ATP-nya ya, ATP-nya. Jadi kalau track circuit fungsinya untuk sebagai degraded mode ketika ada failed train ya, unlocated train. Jadi CBTC-nya error, entah itu VOBC-nya rusak atau terjadi sesuatu di WRS-nya, maka dia akan degrade menjadi track circuit sistemnya. Jadi dia akan memblok satu track circuit, tidak boleh ada yang masuk di situ karena dianggapnya tidak aman. Begitu juga ketika ada kereta yang di sini. Nah, dia akan emergency brake. Dia akan melakukan emergency brake karena menganggap ada ketidakpastian di area tersebut. Nah, ini sebagai salah satu bentuk fail safe-nya tadi. Jadi ketika ada failure, dia harus tetap aman. Nah, aman ini adalah berhenti. Nah, kalau sudah gitu gimana? Nah, berarti harus melakukan evakuasi. Jadi penumpang harus diturunkan dari kereta, kemudian dievakuasi ke stasiun terdekat. Seperti itu. Itu ya, yang pertama terkait location determination, penentuan lokasinya. Ada tacho generator, kemudian balis, radio ranging, itu untuk CBTC-nya. Kemudian kalau itu gagal, maka ada track circuit sebagai fail safe-nya. Nah, selanjutnya adalah high capacity dan bidirectional train two-way set data communication. Jadi kereta itu akan selalu berkomunikasi dengan SC. VOBC dan SC ini akan selalu berkomunikasi. Komunikasi dua arah ya. Dari stasiun komputer ke VOBC, Vehicle Onboard Controller. Jadi dia akan selalu berkomunikasi, cycle-nya adalah 500 milisecond. Di setiap setengah detik. Nah, kalau misalnya di atas 500 milisecond, dia akan masih bisa menunggu sampai 2700 milisecond. Nah, ini normal, tapi kalau misalnya ada gangguan, sampai 2700 milisecond dia nggak dapat komunikasi, ya dia akan emergency brake. Jadi selalu ada emergency brake ketika misalnya gangguan yang major gitu. Nah, kemudian dari VOBC dia berkomunikasi melalui namanya WRS nih, WRS. Dia berkomunikasi
VOBC. Jadi ini kereta berjalan menerima dari satu WRS, kemudian ketika berjalan lebih jauh lagi dia akan berganti-ganti WRS seperti itu ya. Jadi dia sepanjang mainline, sepanjang jalur dia selalu bisa berkomunikasi dengan SC. Jadi komunikasi ini adalah sangat vital gitu ya. Jadi untuk mencapai high capacity dan continuous tadi syaratnya adalah komunikasi ini harus aman, harus lancar setiap 500 milisecond atau paling lambat 2700 milisecond. Nah, yang ketiga karakteristiknya adalah Cranbourne and Weisset processor performing vital function. Nah, kenapa vital? Kembali lagi karena vital itu karena loma dan speed profile, kemudian speed dan lokasi kereta itu adalah diproses di dua lokasi yang berbeda, dan itu informasi yang dibutuhkan untuk CBTC agar bisa beroperasi dengan normal gitu ya. Jadi speed profile itu yang mengatur kecepatan, loma itu mengatur seberapa jauh kereta itu bisa berjalan. Nah, ini yang memberikan adalah Weisset-nya atau SC, dan speed profile ini yang hitung VOBC. Nah, rolling stock dia akan menjalankannya gitu. Ini misalnya propulsi ya, propulsi atau braking. Misalnya sudah terlalu tinggi, sudah mendekati kecepatan maksimal, berarti dia harus bisa memerintahkan untuk mengerem. Gitu. Kemudian dari rolling stock juga akan memberikan pembacaan tacho generator, dia sudah nyampe kilometer berapa gitu kan, sudah nyampe meter ke berapa, misalnya udah 500 meter. Nah, VOBC akan membacanya, kemudian update ke SC. Saat ini saya misalnya 60 km per jam di posisi 2 kilo 500 meter. Nah, ini setiap 500 milisecond dia akan mengupdate informasi ini. Dan juga setiap 500 milisecond dari SC juga akan mengirimkan loma. Oh, lomanya tetap segini atau ada perubahan, nah dia akan menginformasikannya. Nah, jadi untuk CBTC dua komponen ini adalah vital ya. Ini mati, ya udah nggak bisa gitu. Tapi karena vital, kita juga ada yang namanya redundancy ya. Redundancy itu apa? Dia punya punya cadangan ya. Ini ada sistem 1, sistem 2. Ketika ini failure, maka dia akan backup gitu. Tapi normalnya dua-dua ini menyala, dan sistem 1 ini sebagai master, sistem 2 ini sebagai slave atau standby. Jadi ketika masternya failure, nah ini yang standby ini harus cover. Begitu juga dengan VOBC. Nah, ini ada VOBC 1, VOBC 2. Kalau ini failure, di sininya backup. Jadi karena vital ini ya, kita punya redundancy. Nah, bahkan VRS kita punya 4 ya. Nah, jadi itu kalau misalnya terjadi gangguan, nah yang diantisipasi adalah seperti ini. Kita punya cadangan, satu rusak masih ada satunya, gitu. Itu namanya sistem redundancy. Oke, mungkin tadi sudah sempat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mode operasi.
mode operasi yang ada di MRT dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Ada 3 area ya. Ini mainline ya. Ini mainline, jalur utama, atau biasanya kalau di Indonesia kan adalah jalur raya ya. Nah, di sini ini adalah area stabling ya. Stabling track. Di tempat parkirnya kereta ada di sini. Ini depo ya. Ini yang biru sampai sini. Ini ada di depo. Nah, kalau yang di area kuning ini area maintenance. Ini tim rolling stock punya fasilitas untuk daily maintenance, kemudian ada juga yang heavy maintenance di sini. Nah, masing-masing area ini ada mode maksimalnya. Kalau mode di jalur raya, nah ini maksimalnya ATO. Kalau di stabling dari sini keluar dari jalur raya masuk ke area stabling, dia maksimal ATP. Nah, kemudian dari stabling menuju ke area maintenance, dia menggunakan YZ signal. Dia menggunakan signal yang sama lah ya, seperti konvensional gitu. Ada sounding signal, jadi ada sinyal-sinyal lampunya juga di situ. Nah, itu operation modes yang ada di MRT. Nah, kemudian untuk operasionalnya di mainline itu seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah ATO. Mode ATO ini ketika ada sinyal CBTC-nya oke, dan tidak ada gangguan sama sekali, nah itu dia akan menggunakan ATO. Dia bisa speed regulation-nya bisa otomatis. Nah, ketika ada gangguan, misalnya gangguan interlocking atau sejenisnya ya, bisa saja dia turun maksimal modenya jadi ATP normal. Jadi ATP di sini ada 2, ATP normal, ini masih terhubung ya. Terhubung dengan SC. Jadi sinyal CBTC-nya masih ada, tapi terdapat gangguan yang minor ya. Ini minor. Dia bisa ATP normal. Nah, kemudian ketika sudah tidak terhubung dengan SC, dia menggunakan namanya ATP restricted mode. Jadi ATP normal tadi itu ya seperti GOA1 ya ini ya. GOA1. Ini GOA2. Nah, ATP restricted mode ini juga tetap masih bisa dikategorikan sebagai GOA1, tapi maksimal speed-nya 25 km per jam. Nah, dibatasi oleh VOBC. Jadi kereta sendiri itu membatasi kecepatannya 25 km per jam. Nah, ketika VOBC dua-duanya ini sudah gagal gitu ya, sudah mati, maka mode yang paling dasar adalah cut off. Jadi ini GA0. Jadi ini manual tanpa proteksi. Nah, ini proteksinya dari mana? Nah, kita sekarang proteksinya dari SOP, dari train driver. Dia harus bergeraknya kecepatan maksimal tetap 25 km per jam. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa mode-mode turunannya, seperti normal, schedule recovery, sama rainy weather. Nah, kalau ATO yang normal, dia tidak ada keterlambatan ya, tidak ada keterlambatan, cuaca cerah, nah dia normal. Nah, kalau terlambat di bawah 5 menit, dia bisa mengejar nih schedule recovery. Dia bisa lebih kencang dikit gitu ya.
Kemudian rainy weather, kalau hujan. Nah, ini untuk menghindari slip slide. Menghindari slip ya, slip kalau misalnya hujan. Nah, dia akan menggunakan namanya speed profile-nya rainy weather. Lebih landai, pengeremannya lebih santai gitu, nggak yang terlalu terlalu jomplang. Jadi speed profile-nya lebih landai, nggak yang langsung turun. Jadi ketika di sini dia akan bisa kemungkinan slip. Nah, tapi ketika landai dia akan mengurangi kemungkinan selip. Nah, untuk mode regulation timetable ini sekarang digunakan. Kemudian ada headway sama no regulation. Tapi ini tidak diizinkan ya. Jadi paling enggak headway operation. Headway itu mengatur berapa menit kereta berhenti di satu stasiun. Kalau timetable ini ya dia sudah terjadwal gitu ya. Nah, mungkin itu terkait operation mode. Jadi yang tertinggi kalau di mainline itu ATO, turun dikit ATP normal. Kalau sudah nggak bisa restricted mode, paling jelek-jeleknya cut off. Nah, ini kalau cut off ini untuk evakuasi nggak boleh, tidak boleh tidak boleh revenue operation. Jadi tidak boleh untuk operasi yang berbayar. Oke, nah ini adalah tampilan di kabin ya. Ini ATP profile, FSB itu adalah full service brake, jadi dia pengeremannya. Nah, approach profile seperti apa? Nah, ini di sini dia harus berhenti. Jadi lomanya itu segini nih lomanya nih. Ini loma. Jadi ini yang ngatur adalah SC, tapi sampai sini, sorry, benar-benar sampai sini aja. Nah, tapi kecepatan ini yang ngatur adalah VOBC. Oke. Nah, karena tadi sudah sama-sama kita tahu ya, tidak ada wasted seat-nya, jadi di sepanjang jalur MRT tidak ada tanda-tanda persinyalan. Nah, CBTC Nippon Signal itu mengumpulkan sinyal tanda markahnya itu namanya DMI. Driver Machine Interface. Jadi di DMI itu ada mode tertinggi atau kemudian dia berhenti tepat atau enggak, sinyal CBTC-nya ada atau enggak, lalu diizinkan jalan atau tidak, kemudian batas kecepatan saat ini, posisi pintu yang akan terbuka sebelah mana, kemudian apakah keretanya lengkap atau ada yang kereta patah. Nah, itu ada juga di sini. Terus kondisi VOBC seperti apa. Nah, ini tanda-tanda ini adalah yang harus dihafal oleh masinis kalau di MRT ya. Bukan tidak sama dengan yang di PT KAI punya. Nah, mereka kan pasangnya di sampingnya trek gitu ya, di sampingnya jalur. Kalau di MRT dipasangnya di dalam DMI. Namanya Driver Machine Interface. Nah, ini memuat semuanya, speed profile, limit movement authority, yang ini nih. Kemudian actual speed, train status. Nah, ini kalau misalnya ada error, di sini akan muncul nih, VOBC minor failure. Nah, misalnya. Kemudian signaling status, nah, sinyalnya bagus atau
atau sinyalnya ada atau tidak ya. Ini nggak ada sinyalnya berapa bar, nah itu nggak ada di sini. Sinyalnya ada atau enggak gitu aja. Nah, itu sih yang bisa saya jelaskan. Ini nanti ada postasnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, coba kita buka. Persilahkan ya. Udah lumayan banyak nih yang nanya lagi nih. Oke, yang tadi sudah terjawab ya. Kalau misalnya belum masih ada pertanyaan lanjutan, silahkan disampaikan lagi. Ini saya lanjutkan pertanyaannya dari Mas Rama ya. Oh tadi sudah ini ya. Bagaimana cara mengetahui berapa jarak aman? Itu sudah ada kalkulasinya tuh dari CBTC. Lalu Balis memberikan informasi ini dari Regina Nesti. Roda kereta jadi error, Balis berdampak ketepatan. Ya, pernah terjadi error. Jadi di Bundaran HI itu selalu kebablasan. Mungkin kebablasannya cuma berapa meter gitu ya, 1 meter doang. Nah, dia harus kereta itu bisa menyesuaikan lagi itu. Ada fungsi alignment-nya. Jadi dia akan mundur sendiri gitu. Kalau kurang mundur sendiri, kalau kurang maju dia maju sendiri. Nah, ketika error, nah kita apa yang kita lakukan, kita tutup tutup balisnya ya. Jadi coverage balis itu bisa lebih teliti lagi gitu. Lalu tachometer bekerja dengan menghitung putaran roda. Apakah perhitungan itu dilakukan setiap saat? Ya, setiap saat. Dia akan selalu menghitung putaran rodanya dan diupdate ke SC tadi ya, setiap 500 milisecond. Rodanya berbeda karena beberapa. Nah, ya ada dampak. Jadi ketika rodanya berbeda, jadi akan selalu salah berarti kan perhitungannya. Itu kita sesuaikan lagi diameter rodanya. Jadi di dalam VOBC itu ada input untuk memasukkan diameter roda gitu ya. Jadi ketika baru dibubut, roda dibubut, diameternya berkurang, nah itu kita update di situ. Jadi tetap akurat hitungannya. Itu adalah salah satu prosedur yang wajib dilakukan ketika setelah bubut kereta update diameter roda. Dari Mas Noval, MRT terjadi peristiwa kereta tidak pas di stopping point. Apabila terjadi dampak yang ditimbulkan, ya itu pernah. Jadi ada namanya apa sih? Apa namanya? Berhenti apa? Inching ya, inching. Ada inching operation ya. Namanya inching operation ketika kereta itu kurang maju atau kurang mundur. Nah itu kalau misalnya masih jaraknya dekat itu dia akan otomatis, tapi kalau jaraknya sudah kayak satu kereta gitu ya, satu gerbong gitu, satu kereta. Nah, itu dia akan manual ya. Tapi kalau inching otomatis itu juga ada batasnya. Jadi 3 kali inching otomatis dia gagal, tidak sesuai dengan PSD, maka masinis yang akan melakukan manual. Nah, langkahnya yaitu dia inching, kemudian kalau misalnya masih gagal lagi, nah itu akan dikendalikan manual oleh masinis. Nah, terus apabila overshoot ya itu namanya, kebablasan itu misalnya overshoot, ya overshoot lebih dari satu rangkaian gitu ya, ya overshootnya parah banget gitu. Nah itu langkah yang diambil oleh MRT yaitu berhenti di stasiun selanjutnya. Jadi kita tidak bisa mundur yang terlalu jauh gitu ya. Jadi ketika satu kereta sudah lewat, nah ya kita akan memberhentikan penumpang di stasiun selanjutnya. Mungkin itu sudah menjawab. Dari Mas Rizky,
rencana ke depan menggunakan GWA level 3. Apakah ada penambahan alat gitu ya? Jika rencana terlaksana, kebijakan yang mungkin diambil oleh MRT menambah upgrade peralatan yang tidak ada atau mengganti secara keseluruhan. Oke, kalau untuk GOA level 3, di jalur yang saat ini beroperasi ya di fase pertama itu sepertinya masih terlalu mahal ya. Jadi investasinya itu terlalu besar untuk mengganti ke GOA level 3. Dan dampaknya juga mungkin tidak terlalu besar. Jadi kemungkinannya kecil sih untuk di-upgrade ke GOA level 3. Kalaupun ada mungkin akan di fase 3 ya, karena fase 2 itu kan masih satu jalur. Jadi sistem persinyalan yang satu jalur itu lebih baik sama gitu. Jadi nggak mungkin kita sampai Bundaran HI ganti persinyalan, nah itu akan lebih menyulitkan dari sisi operasionalnya ya. Jadi untuk fase 3 mungkin akan consider untuk level 3 atau 4 gitu ya. Mungkin kita akan mengadopsi seperti metode negara lain. Sistem requirement-nya itu level 4, tapi kita operasikan untuk level 3 karena lebih cepat mitigasinya. Perbedaan level 2 dan level 3 itu mungkin sedikit ya, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuman dari situ nilai investasi yang dikeluarkan itu sangat besar ya. Itu mungkin permasalahannya bukan bisa atau nggak bisa, tapi pasti bisa sih. Cuman karena effort to impact-nya masih terlalu sedikit ya. Jadi mungkin MRT saya rasa kecil kemungkinannya untuk menaikkan level 3 di fase satunya ini. Mengganti keseluruhan sih tidak sepertinya. Kita cukup menambah peralatan yang kurang, tapi ya itu sekali lagi investasinya terlalu besar untuk saat ini ya, apalagi kita sedang fokusnya untuk penambahan jalur itu lebih bermanfaat rasanya. Selanjutnya dari Mas Afan, mekanisme VOBC mengurangi speed saat terjadi failure di ATP restricted mode. Ya, kalau VOBC mengurangi speed ya, jadi dia akan membatasi kecepatan motor dari keretanya ya. Jadi ketika VOBC ada di mode ATP restricted mode, dia akan menginformasikan kepada kereta, ini maksimal putaran kamu seberapa ya, misalnya sampai 25 km per jam lah kecepatan kita maksimal. Di atas itu sudah nggak bisa berputar lebih cepat lagi, jadi pembatasannya di situ. Jadi tidak mengurangi speed, tapi membatasi kecepatan putaran propulsi dari keretanya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya pertanyaannya. Ini ada banyak sekali. Terima kasih atas keikutsertaannya. Nah, ini saya punya satu post test. Ya, pertanyaannya sama lah ya, pertanyaan sama yang kayak tadi. Sudah saya jelaskan, ya semoga bisa menambah pengetahuannya. Saya masukkan ke sini. Nah, ini untuk post testnya teman-teman, silahkan dikerjakan. Sama persis pertanyaannya, mungkin saya menambahkan sedikit pertanyaan tambahan terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada kritik atau saran, bisa dimasukkan ke situ. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silahkan nih sambil mengerjakan post testnya. Ini tidak akan dinilai, ini untuk
feedback dari peserta ke pemateri ya, nanti apakah mungkin yang disampaikan itu bisa diterima atau tidak. Nah, mungkin saya akan tambahkan sedikit penjelasan ya ke teman-teman. Kalau di MRT itu perawatan yang dilakukan di sistem persinyalan itu saat ini levelnya preventive maintenance ya. Jadi kita sebisa mungkin melakukan perawatan sebelum kerusakan itu terjadi. Jadi misalnya butuh penggantian berkala misalnya ya. Saat ini yang sedang kami lakukan adalah kami akan mengganti kipas yang ada di VOBC. Jadi VOBC ada fan untuk mendinginkan komputernya ya, untuk mendinginkan komputernya itu ada fan. Nah, menurut pabriknya itu fan itu harus diganti setiap 4 tahun sekali. Nah, sebenarnya sampai saat ini belum ada kerusakan, namun karena saat ini kami masih menggunakan preventif ya, preventive maintenance, maka kami akan mengganti fan tersebut sesuai dengan anjuran dari pabrik yang preventif. Suhu juga. Nah, dari situ kita bisa membaca kira-kira kapan sih kita memperkan gitu ya. Jadi memakan kita keluar uang untuk membeli spare part juga lebih efisien. Mungkin itu sih sedikit tambahan ya informasinya yang terjadi di maintenance persinyalan dan telekomunikasi. Baik, terima kasih Bapak Yasir Ahmad. Terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat banyak sekali untuk taruna-taruni kami. Sangat luar biasa sekali materi yang dibagikan, bisa menambahkan pengetahuan bagi taruna-taruni kami, khususnya untuk taruna-taruni tingkat 2 yang memang belum memperoleh sama sekali materi terkait dengan CBTC. Dan saya ucapkan terima kasih kepada taruna-taruni yang sudah sangat aktif untuk bertanya dan memanfaatkan dengan baik ya kesempatan pada pagi hari ini untuk bertanya sebanyak mungkin atas apa yang menjadi penasarannya ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya di sesi kedua nanti kuliah umumnya jam 1 nggih. Bapak Ibu dosen dan taruna-taruni diharapkan kehadirannya pada sesi kedua nanti pukul 1 setelah istirahat sholat Jumat. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Yasir Amri untuk paparannya. Untuk kuliah umum sesi pertama ini saya tutup. Kami persilahkan kepada Bapak Yasir Amri, Bapak Ibu dosen, dan taruna-taruni untuk istirahat terlebih dahulu dan bergabung kembali di Zoom pada sesi kedua nanti. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.